Kita tidak disuruh jadi polisi semua kita. Kita tidak disuruh menjadi tentara semua kita. Kita tidak suruh semua kita menjadi dokter. Tidak. Kita boleh berada di mana-mana, apa kerja kita boleh saja Bapak Ibu. Tetapi ilmu yang Allah berikan itu, adakah sumbangsihnya kepada agama Allah ini? Adakah ilmu yang Allah berikan itu membuat kebaikan untuk agama Allah ini, untuk diri kita, keluarga kita, dan bangsa dan negara kita? Ilmu itu Bapak Ibu, kadang-kadang sadar atau tidak sadar, ilmu yang diberikan Allah kepada kita hanya untuk mendikte orang lain, mengecilkan orang lain. Sia-sia Allah berikan ilmu kepada kita Bapak Ibu. Jadi yang ketiga kata Nabi, yang ditanya nanti Bapak Ibu, yaitu yang ketiga itu, wa an ilmihi maza amal fihi. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan kamu tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita pada subuh yang berbahagia ini di rumah Allah ini. Ini semua adalah bentuk rasa kasih sayang Allah kepada kita. Allah kuatkan iman kita, Allah berikan kesempatan kepada kita, Allah hiasi hidup kita dengan ketakwaan. Mudah-mudahan ini semua terpertahankan bagi kita sejak sekarang sampai nyawa kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang disayangi semua, ya insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 hari kita telah masuki 2026. Artinya 7 hari juga kita telah meninggalkan 2025. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di awal tahun baru ini kita jadikan diri kita momentum yang krusial untuk kita berubah. Kalau ada dosa-dosa kita, Allah ampunilah dosa-dosa kita itu. Kalau ada kesalahan-kesalahan kita, dihabiskan Allah kesalahan itu, dan kita jadikan perbaikan-perbaikan diri kita pada tahun baru ini, tahun 2026 ini. Bapak Ibu hadirin Allah, seperti kami katakan tadi, kita jadikanlah hidup kita di 2026 ini momentum yang krusial merubah diri kita ini Bapak Ibu. Ada pada pagi yang berbahagia ini Bapak Ibu, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, dan hadis ini semua kita memahaminya, semua kita telah paham dengan hadis ini Bapak Ibu. Tapi pagi ini kita singgung hadis ini sedikit untuk lebih memantapkan kita memasuki tahun baru 2026 ini, di mana Nabi kita mengatakan Bapak Ibu, la tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergeser fil yaumil qiyamah, tidak akan bergeser kaki manusia itu di yaumil qiyamah sebelum hatta yus'ala an arba'in, sebelum ada 4 pertanyaan, 4 masalah yang akan kita selesaikan. Jadi Bapak Ibu, nanti Nabi mengatakan la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, indak kabaranjak kaki awak tu sabarun awak selesaikan 4 pertanyaan kata Nabi, hatta yusala an arba'in, sampai kita jawab 4 pertanyaan ini dengan baik. Apa itu Bapak Ibu? Pertama, Allah katakan, Nabi katakan, an umurihi fiha anfahu, umur yang Allah berikan kepada kita ini untuk apa kita habiskan Bapak Ibu? Umur yang Allah berikan kepada kita
yang untuk sebagian keluarga besar kita nusana awak ndak Allah ajian 2026 kilo, tapi untuk kita Allah berikan umur ini Bapak Ibu. Jadi Nabi mengatakan an umurihi fima anfahu, untuk apa umur yang Allah berikan untuk kita habiskan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, ada orang Bapak Ibu umurnya 30, 40, 50, 60, 70 dan seterusnya Bapak Ibu. Tetapi untuk apa? Untuk apa umur kita ini? Pahami sekarang Bapak Ibu. Kami yang menyampaikan dan kita semuanya, apakah kita habiskan sia-sia umur kita? Tidakkah kebawa umur ini untuk beribadah kepada Allah? Tidakkah kebawa pada umur kita ini subuh ke masjid, zuhur ke masjid kalau kita mampu dan seterusnya Bapak Ibu? Tidakkah kita pakai umur kita untuk mempersiapkan pundi-pundi amal kita sebanyak-banyaknya? Kita belum pernah salat duha, apakah kita tidak mau melakukannya? Kita tidak pernah salat tahajud, tidakkah mulai kita salat tahajud Bapak Ibu? Untuk apa umur ini kita bagi? Allah berikan, kita habiskan Bapak Ibu. Allah jelaskan inna halaqul jinna wal insan illa liya'budu. Sering kita mendengar ini Bapak Ibu. Tidak jadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan umur kami dan umur kita semuanya untuk berubah Bapak Ibu. Kita habiskan untuk beruhdiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita ke ladang, boleh kita ke laut, boleh kita ke kantor, boleh kita ke pasar Bapak Ibu, tapi detik-detik umur kita itu, mari kami dan kita semuanya jadikan umur itu, kan akan ditanya nanti Bapak Ibu. Nabi mengatakan an umurihi fima anfahu, untuk kemana umur ini kita habiskan. Jadi Bapak Ibu, kami mengajak diri kita dan kita semuanya sepakat kita mulai hari ini Bapak Ibu, mulai pagi ini kita hiasi umur kita ini dengan hal-hal yang baik. Jangan Bapak Ibu, tak kala ajal kita datang, kita berada dalam keadaan yang tidak baik. Mudah-mudahan semua kita yang dipanggil Allah dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, dan umur kita telah kita persiapkan, kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang akan ditanya Bapak Ibu, wa an jasadu fi ma ablahu. Jadi Nabi mengatakan, ya jasad kita yang sehat ini untuk apa kita pergunakan Bapak Ibu? Ya, Bapak kata Allah, kata Nabi SAW, wa an jasadi fi ma ablahu. Jadi jasad kita ini untuk apa kita gunakan? Bapak Ibu, sebentar lagi Bapak Ibu, tubuh ini akan rapuh. Bapak Ibu, sebentar lagi tubuh ini akan rapuh. Tidak sama kekuatan ibu dulu, bapak dulu, umur 30 dengan 50. Tidak sama umur kita 50 dengan 60. Umur ini, badan ini akan rapuh Bapak Ibu. Selagi badan ini sehat Bapak Ibu, buat kebaikan sebanyak-banyaknya. Allah memberikan kesehatan kepada kita, tubuh yang kuat ini. Sekali lagi Bapak Ibu, tubuh ini akan rapuh tubuh ini. Untuk itu, tak kalah Nabi mengatakan nanti Allah akan ditanya, tubuh yang sehat ini untuk apa? Tubuh yang sehat ini, tangan ini untuk menyakiti orang lain kah? Kaki ini akan melangkah tempat yang tidak diridai Allah kah? Tubuh yang sehat ini tidak pernahkah berudiah kepada Allah Subhanahu wa taala? Akan ditanya Bapak Ibu. Untuk itu siapkan diri kita semuanya, ya, tubuh kita, kesehatan yang Allah berikan kepada ini, buat kebaikan. Khairun nas amfalun nas, kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya. Kapan manfaat bisa Bapak Ibu? Kalau tubuhku sehat. Tidak sehat tubuh boleh Bapak Ibu, tidak bisa mengamal-amal. Namun hatiku kuat tapi tidak bisa untuk menolong, tidak bisa lagi. Akan ditanya nanti Bapak Ibu, di mana Nabi mengatakan wa an jasadu fi ma ablahu. Untuk apa tubuh yang sehat ko, tubuh nan kekar ko, untuk ada pagunuan. Mari kita jawab dengan melakukan kebaikan-kebaikan di tahun yang akan datang Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, wa an apa kata Nabi yang akan ditanya, wa an almihi maza amala fihi. Ilmu yang diberikan itu Bapak Ibu, untuk apa ilmu itu kita gunakan? Kita tidak disuruh menjadi ustaz semua kita Bapak Ibu. Kita tidak disuruh jadi polisi semua kita. Kita tidak disuruh menjadi tentara semua kita. Kita tidak disuruh semua kita menjadi dokter, tidak.
Kita boleh berada di mana-mana, apa kerja kita boleh saja Bapak Ibu. Tetapi ilmu yang Allah berikan itu, adakah sumbangsihnya kepada agama Allah ini? Adakah ilmu yang Allah berikan itu membuat kebaikan untuk agama Allah ini, untuk diri kita, keluarga kita, dan bangsa dan negara kita? Ilmu itu Bapak Ibu, kadang-kadang sadar atau tidak sadar, ilmu yang diberikan Allah kepada kita hanya untuk mendikte orang lain, mengecilkan orang lain. Sia-sia Allah berikan ilmu kepada kita Bapak Ibu. Jadi yang ketiga kata Nabi, yang ditanya nanti Bapak Ibu, yaitu yang ketiga itu wa an ilmihi maza amal fihi. Jadi ilmu yang Allah berikan itu untuk apa kita gunakan? Ya, untuk apa ilmu itu? Kecerdasan yang Allah berikan kepada kita, masing-masing kita berbeda-beda. Tapi akan untuk menganiaya orang lain, atau apa ilmu itu gunanya bagi kita, atau menyesatkan orang lain Bapak Ibu hanya untuk kepuasan pribadi kita? Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Kita boleh menjadi apa-apa, tapi yang penting Bapak Ibu, ilmu yang Allah berikan itu untuk kemaslahatan dunia dan kemaslahatan agama kita Bapak Ibu. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, ya ini yang istimewa. Yang istimewa yang keempat ini Bapak Ibu, di mana Allah katakan, yang Nabi katakan, wa an malihi min aina tasabu wa fima amfaku. Harta itu dari mana kamu dapatkan dan untuk apa kamu belanjakan. Ini sering kita dengar Bapak Ibu, sering kita Ustaz menyampaikan ini, tetapi apakah kita amalkan Bapak Ibu? Kita kadang-kadang sadar atau tidak sadar, halal atau tidak ada, asal masuk orang tidak tahu kita masukkan saku kita, tidak boleh. Itu akan dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Di mana dapat saja tidak boleh Bapak Ibu, tidak boleh. Sebab begini Bapak Ibu, kita cari harta-harta itu. Ada orang mengatakan Bapak Ibu ya, ada orang mengatakan ya harta itu tidak akan dibawa mati. Menurut kami itu statement yang salah Bapak Ibu. Orang tua kita Bapak Aziz Kubri Imam Said, waktu dia mendirikan toko pembangunan Engko, apa katanya? Pembangunan Engko dia akan saya bawa ke akhirat. Artinya apa? Tak kalah harta diberikan kepada kita Bapak Ibu, kita pergunakan untuk apa harta itu Bapak Ibu? Kita cari bagaimana caranya dan kita pergunakan untuk apa? Dua pertanyaan tentang harta. Di mana Allah katakan lagi, wa an malihi min aina tasabu wa fima anfaku. Ada Allah mudahkan harta itu untuk kita Bapak Ibu. Allah mudahkan, mudah sewa dapat biti. Tapi yana bajai saku waktu untuk orang lain Bapak Ibu. Untuk hal-hal yang tidak berguna kita lakukan. Kemaslahatan agama kita, bangun masjid, bangun musala, bangun jalan, kita tak mau Bapak Ibu, tak mau. Tak mau kita. Yang penting untuk diri kita dan keluarga kita saja. Kita pergi makan-makan, pergi itu untuk keluarga-keluarga kita saja. Tetapi untuk agama Allah, untuk orang lain, kita tidak siap Bapak Ibu. Jangan seperti itu. Itu akan ditanya Bapak Ibu. Ku ado saya lawak umbek sambal sakit terang adik ke tetangga sebelah bau mau antaan kian lakukan ini. Itu contoh kecil, kembangkanlah kemana-mana kehidupan kita Bapak Ibu. Ada rezeki kita, kasihkan orang lain, bahagiakan orang, kasih orang makan, kasih orang bahagia, apa saja lakukan itu Bapak Ibu. Karena itu akan ditanya. Di mana Allah kata, Nabi katakan wa an malihi min aina tasabu wa fima anfaku. Jadi ada statement yang kami katakan tadi, harta tidak akan dibawa mati. Itu statement menurut kami kurang tepat Bapak Ibu. Harta yang kita dapatkan harus dibawa mati. Caranya bagaimana? Sedekahkan, infakkan, biar orang lain membawanya nanti kita terima di surga Allah, di akhirat nanti yaumil kiamah. Semuanya akan kembali kepada kita Bapak Ibu. Semuanya akan kembali kepada kita Bapak Ibu. Juga orang mengatakan Bapak Ibu, sekarang ada orang mengatakan yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Itu statement yang salah juga Bapak Ibu, salah juga. Mana pula yang haram mudah? Tidak ada. Cubalah ambil uang orang Rp1.000, tahu saja di saku orang kita copet Rp1.000, mati kita waktu itu Bapak Ibu. Dibunuh orang kita. Tak susah Bapak Ibu. Tapi cara yang halal, lakukanlah cara yang halal. Jadi ada pula orang mengatakan Bapak Ibu, yang haram saya susah, apalagi nak halal. Ini santuang salah. Mana bisa itu statement yang salah menurut kami Bapak Ibu? Kita harus cari ya yang halal kita cari. Kalau halal kita cari Bapak Ibu, kita tidak bermasalah baik dengan diri kita maupun dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu, untuk memasuki tahun baru 2026 ini, mungkin momentum ini perlu ya kita perhatikan. Apa kata Nabi tadi Bapak Ibu?
Nabi mengatakan pertama, an umri fima anfahu, kama umur itu dihabiskan. Kemudian yang kedua, wa an jasadi fima ablahu, tiku badanku baik badanku karapuh lai, rapuh badanku lai, alai wa bertanggungjawabkan badanku untuk menggunakan badan yang sehat yang Allah berikan itu. Kemudian yang ketiga, wa an ilmi maza amala fihi, ilmu yang Allah berikan ke masing-masing kita ini, adakah untuk menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri kita, atau menyusahkan orang lain. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, di mana Allah katakan Nabi mengatakan wa an malihi min aina tasabu wa fima anfaqu. Harta itu dua pertanyaan, dari mana kamu dapatkan dan bagaimana kamu cara membelanjakan. Mudah-mudahan kami menyampaikan dan kita semuanya siap kita untuk pertanyaan ini, insyaallah. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, siap kami ya Allah.